Hai, assalamualaikum teman-teman. Welcome to Cinta Story Channel. Bolehkah aku nikahi saudaraku? Part 18. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 18. Enggak, itu enggak mungkin, ucap Gina tak percaya. Apanya yang tidak mungkin? Aku bicara ini karena aku kasihan sama kamu. Arka itu memang tidak cinta sama kamu. Kamu itu hanya sebagai bagian dari permainannya. Apa kamu tidak bisa lihat kalau Arka sebenarnya itu mencintai Lea? Hanya saja dia belum mau mengakuinya. Balas Marvel berusaha meyakinkan. Siapa bilang aku mencintai Lea? Itu tidak benar. Harus berapa kali aku bilang kalau aku cuma cinta sama Gina. Aku juga tidak memanfaatkan dia. Aku tidak akan pernah mencintai Lea. Aku benci dia dan keluarganya. Tiba-tiba saja Arka muncul dan mendengar semuanya. Tentu saja, dengan keegoisannya, dia sudah pasti akan membantah semua itu. Benarkah? Tanya Gina merasa senang dan lega. Tentu saja sayang. Arka lalu tersenyum melihat Gina, lalu berwajah marah ke arah Marvel. Oke, baiklah. Kalau kamu memang tidak mencintai dia, segera selesaikan dendam tidak pentingmu itu, supaya aku bisa menikahi Lea. Oh ya, satu lagi. Jangan pernah berubah pikiran, ucap Marvel dengan tegas. Aku harus mencari cara supaya Arka bisa melupakan rasa dendamnya, dan aku yakin Lea yang bisa merubah benci itu. Cintanya pada Lea akan mengikis kemarahan dan kebenciannya. Tapi apa ya yang harus aku lakukan? Rafa sejenak berpikir saat berada di ruang kerjanya dengan terus merasa cemas. Jika bukan karena dia sangat menyayangi Arka dan sudah menganggapnya seperti anak kandung sendiri, Rafa mungkin sudah mengusir anak itu dari kehidupannya dan juga putrinya. Tapi dia benar-benar tidak bisa melakukan itu, karena biar bagaimanapun Arka tetap anaknya yang dia sayangi. Aku ada ide. Semoga cara ini berhasil, ucapnya berharap. Rafa pun langsung mengambil handphonenya dan menghubungi Arka untuk datang ke ruangannya. Dan benar saja, Arka langsung datang tak lama setelah Rafa menelponnya. Ada apa? Papa panggil aku. Aku tidak tertarik berdebat sama Papa, ucap Arka dengan wajah malas saat baru saja masuk dan berdiri tepat di hadapan Rafa. Papa mau kamu minta maaf atas kelakuan kamu kemarin. Kalau tidak, siap-siap saja keluar dari perusahaan ini dan juga keluar dari rumah itu. Rafa sengaja mengancam Arka. Sebenarnya hanya sebuah ancaman untuk menggertak anak itu. Rafa tidak benar-benar akan melakukannya. Papa mengancam aku? Iya. Ini adalah sebuah ancaman dan teguran keras. Kalau kamu tidak mau juga tidak apa-apa. Sedikit pun Papa tidak merasa rugi kalau kamu keluar dari kantor ini dan juga keluar dari rumah yang kamu tinggali itu. Semua milik Papa. Kamu memang berhasil menyakiti Papa dan Lea. Tapi soal harta, kamu tidak akan bisa bergerak tanpa fasilitas dari Papa. Arka terdiam, berpikir sejenak. Dia memang belum mendapatkan apapun, tapi sebenarnya dia tidak berniat mengambil kekayaan papanya. Dia hanya ingin membalas sakit hati mamanya dengan membuat mereka sakit hati juga, bukan mengambil harta mereka. Iya, aku minta maaf. Maafin aku, Pak, ucap Arka sedikit terpaksa. Bagus. Oh ya, satu lagi.
Papa minta kamu keluar kota untuk bertemu klien Papa. Papa akan siapkan hotel dan semuanya. Kamu hanya perlu pergi saja menemui dia dan dapatkan kerjasama itu dalam 3 hari ke depan. Kenapa harus aku sih, Pa? Aku nggak mau, tolak Arka kesal. Oke, kalau kamu nggak mau, Papa suruh Lea saja sama Marvel. Lea belum terlalu mengerti soal bisnis. Jadi karena Marvel sekarang ikut bekerja di sini, Papa bisa minta dia menemani Lea ke sana. Apa? Sama Marvel? Papa sadar nggak? Lea itu istri aku. Tapi Papa malah mau suruh dia pergi sama pria lain. Protes Arka. Oh, jadi kamu masih punya rasa cemburu ternyata. Kamu sendiri bermesraan sama wanita itu. Sementara Papa hanya minta Lea pergi bekerja. Tentu saja tidak tinggal di kamar hotel yang sama dengan Marvel. Tapi kamu sangat marah dan tidak terima. Harusnya kamu sadar kalau Lea juga merasakan hal yang sama kalau kamu dekat dengan wanita lain. Aku nggak cemburu sama sekali, balas Arka ketus. Oke, ya sudah kalau begitu. Sekarang juga Papa akan telepon Lea untuk berangkat hari ini juga. Kamu bisa keluar sekarang. Enggak, Lea nggak boleh pergi sama Marvel. Aku saja yang pergi. Bukan karena aku cemburu, tapi aku mau buktikan kalau aku bisa bekerja dengan baik. Arka langsung memikirkan kembali tawaran itu. Walaupun hatinya tidak ingin, tapi dia lebih tidak terima jika Lea pergi bersama Marvel. Arka tidak bisa membayangkan kalau Lea akan menghabiskan waktu bersama Marvel selama 3 hari. Padahal sebenarnya Rafa hanya sengaja agar Arka mau pergi sesuai rencananya. Oke, kamu bisa berangkat hari ini juga. Papa akan mengatur tiket pesawat untuk kamu, balas Rafa. Arka tak berkata apapun lagi dan langsung keluar dari sana. Sehabis makan siang, Arka segera berangkat sesuai tujuan yang diperintahkan oleh Rafa. Kemudian dia pergi ke sebuah hotel berbintang yang rencananya akan dia tempati selama 3 hari ke depan. Dia pun berhenti di depan sebuah pintu nomor 394 dan langsung masuk ke dalam sana. Kamar itu sangat besar dengan fasilitas yang sangat lengkap. Dia pun menyimpan kopernya dan langsung mandi karena merasa gerah setelah perjalanan. Namun, saat dia keluar dari kamar mandi, dia sangat terkejut melihat Lea ada juga di sana di dalam kamar itu. "Kamu ngapain di sini?" tanya Arka sambil mengusap rambutnya yang basah dengan handuk. "Harusnya aku yang tanya, kenapa kamu di sini?" balas Lea yang juga terkejut dan langsung menutup matanya karena Arka hanya memakai anduk. Arka dengan segera memakai baju dan celananya, kemudian menghampiri Lea yang masih menutup mata. "Aku sudah selesai, buka matamu," ucap Arka. Lea langsung membuka matanya dengan salah tingkah. Tapi kemudian dia mulai fokus pada titik permasalahannya. "Kenapa kamu ada di sini?" tanya Lea heran. "Aku disuruh Papa, ada urusan pekerjaan." "Harusnya aku yang tanya, kamu kenapa harus di sini?" jawab Arka yang balik bertanya. "Sama, Papa suruh aku juga." "Tapi kenapa harus di kamar yang sama? Kamu mau keluar atau aku yang keluar cari kamar lain?" ucap Arka dengan kesal.
Aku mau di sini. Kamu saja yang keluar, balas Lea dengan tegas. Lalu menyimpan kopernya.